menarik sekali kalau melihat upaya yang dilakukan Trump untuk semakin menjegal produk-produk teknologi dari China. Apalagi di kepemimpinan sebelumnya kita juga menyadari betapa upaya-upaya ini akhirnya menyebabkan perang dagang yang mempengaruhi seperti apa struktur perdagangan secara internasional begitu. Apakah di kepemimpinan yang kali ini Ibu juga merasa ini akan mengubah seperti apa struktur industri teknologi secara global? Tentunya iya, apalagi ya kalau tadi, disampaikan di awal bahwa dengan adanya DeepSeek ini lebih mempertajam. Karena, DeepSeek, itu mampu mengguncang Wall Street ya, kita baca dalam satu hari bahkan hingga, 1 triliunan, US dollar dalam satu hari merontokkan saham-saham yang ada di Wall Street. Nah ini tentunya mempertajam antara, ketegangan yang memang semula sudah ada ya, antara Amerika dengan China dan tentunya ini akan juga berdampak bagi global. Bahkan baru-baru ini saya juga mendapat informasi dari Senator Amerika Josh Hawley sedang mengajukan rancangan undang-undang untuk pembatasan AI. Jadi orang-orang yang mendownload DeepSeek itu ya diancam di RUU ini diancam akan mendapatkan hukuman denda hingga 1 juta US dollar atau penjara 5 sampai 20 tahun. Jadi emang ini sudah benar-benar lebih dilakukan pengetatan lagi dengan mereka meluncurkan yang namanya AI Security and Accountability Act dengan tujuan untuk security mereka. Baik, kita lihat dua raksasa ekonomi dunia ini sedang bertarung, lalu emerging market seperti kita Indonesia yang sebenarnya kita tidak punya teknologi untuk ke sana juga dan harus bergantung juga dengan dua negara ini. Bagaimana posisi kita? Nah, memang kalau posisi kita tentunya pasti more or less akan terdampak ya, baik secara positif maupun juga secara negatif gitu ya. Secara kalau kita lihat dari sisi positifnya tentunya ini memberikan peluang bagi Indonesia ya dalam satu hal gitu ya. Misalnya ini memberikan peluang bagi industri lokal untuk bertumbuh, ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur untuk semikonduktor dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini juga berdampak juga menjadi potensi ya ancaman ataupun juga resiko berbagai resiko yang bisa yang kemungkinan terjadi adalah tentunya kelambatan investasi. Karena mau nggak mau dari sisi investasi banyak perusahaan-perusahaan Amerika ataupun juga perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi kepada startup-startup di Indonesia. Meskipun posisi Indonesia saat ini adalah netral, tapi bisa saja oleh salah satu pihak dipersepsikan sebagai berpihak ke salah satu sisi gitu ya. Ancaman lainnya tentunya yang bisa kita lihat adalah dari sisi infrastruktur ataupun teknologi. Indonesia saat ini kita banyak menggunakan teknologi dari China yaitu misalnya dari Huawei, dari ZTE gitu ya. Dari cloud kita menggunakan Alibaba dan di sisi lain kita juga banyak menggunakan teknologi dari Amerika seperti Google, kemudian juga Microsoft, kemudian juga Google Cloud dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini menimbulkan potensi juga resiko untuk perlambatan dari sisi inovasi gitu ya dengan adanya ketegangan di antara kedua negara ini. Baik, dan sebelumnya kita tahu DeepSeek ini tercipta karena salah satunya didukung oleh pemerintahnya juga untuk bisa mengeluarkan anggaran yang banyak untuk riset. Lalu apakah pemerintah kita juga menurut Ibu harus fokus untuk menuju ke sana? Kalaupun digelontorkan dana untuk riset ini, sebesar apa kemampuan kita untuk bisa menuju ke sana? Nah, memang gini ya, kalau kita lihat kekuatan dari Amerika ya, kita lihat adalah dari sisi inovasi. Mau nggak mau kita akui bahwa Amerika dengan inovasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan universitas-universitasnya yang juga kelas dunia ya seperti MIT, Stanford, Carnegie Mellon dan lain sebagainya mampu menciptakan inovasi-inovasi yang terbaik untuk AI dan untuk machine learning. China dalam hal ini kehebatan mereka adalah dari sisi dukungan government yang sangat kuat yang mampu membuat negara tersebut memiliki kedaulatan ketahanan digital. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan yang pertama adalah government protection dengan regulasi. Di mana regulasi mereka sangat-sangat mendukung untuk aplikasi dan juga manufaktur dan juga industri-industri lokal mereka. Kita lihat kalau kita ke Cina gitu ya, nggak ada tuh orang pakai Google, WhatsApp juga sangat-sangat terbatas. Berbagai aplikasi-aplikasi yang tidak berdasarkan atau tidak di-develop oleh China itu tidak bisa kita gunakan gitu ya.
sulit. Google Maps bahkan kita sulit karena mereka punya kemandirian digital, mereka punya aplikasi map sendiri, mereka punya Alipay, mereka punya Baidu dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau kita lihat bahwa selain itu juga Cina juga punya satelit sendiri, satelit komunikasi sendiri. Mungkin bisa jadi satu dari sedikit negara yang punya satelit komunikasi yang mengcover seluruh dunia dengan satelitnya. Jadi mereka benar-benar memiliki kemandirian digital. Nah, dengan kemandirian digital tersebut mereka mampu mengakselerasi pertumbuhan dari sisi teknologi. Nah, kalau kita lihat Amerika adalah negara yang kaya akan data konsumsi. Bayangkan seluruh dunia itu pakai Facebook, seluruh dunia itu pakai WhatsApp, seluruh dunia itu pakai Google. Mereka memiliki data konsumsi orang pakai apa? Mbak itu setiap hari mencari informasi tentang apa, pergi kemana, itu termonitor oleh data-data yang ada di Amerika, yang dikoleksi oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Tapi Cina juga memiliki kemampuan data dari sisi production. Dia memproduksi chip, hampir semua perangkat elektronik yang kita gunakan itu made in China gitu kan, di mana perangkat-perangkat itu dari Cina gitu kan. Nah, jadi di antara dua negara ini satu memiliki kekayaan akan dari sisi konsumsi informasi atau data konsumsi, yang satu memiliki kekayaan akan data akan produksi. Nah, bagaimana kita bisa membalance kemudian bisa mengambil advantage dari sini. Nah, tentunya menurut saya adalah untuk Indonesia sangat penting untuk meningkatkan anggaran untuk research. Kenapa sangat penting? Bahkan untuk tingkat ASEAN aja, kita untuk anggaran riset di bawah Malaysia. Let alone kalau kita compare terhadap Singapura ya. Dari Malaysia, dari Vietnam dan lain sebagainya, dari anggaran riset aja kita tertinggal. Gitu kan. Nah, jadi kalau kita emang ingin memiliki ketahanan dan kedaulatan dan kemandirian digital, tentunya anggaran R&D kita untuk bisa menciptakan, mendorong industri lokal, mendorong semiconductor lokal, dan juga ini tentunya perlu sangat perlu ditingkatkan agar kita bisa setara dengan negara-negara seperti itu. Baik.